Sejarah mencatat ada beberapa orang misterius di Indonesia yang sebenarnya layak diketahui keberadaan serta perannya apabila orang-orang tersebut benar-benar ada. Selain itu, beberapa tokoh terkenal dalam sejarah Indonesia juga tidak diketahui dengan jelas asal-usulnya. Sayangnya, mereka tetaplah misterius dan tentang keberadaannya sulit diketahui dengan pasti. Bahkan, makam dari beberapa orang tersebut sangat sulit untuk ditemukan keberadaannya. Dan berikut daftar manusia paling misterius dalam sejarah Indonesia. Si Pitung. Salah satu manusia paling misterius dalam sejarah Indonesia adalah Si Pitung. Dirinya adalah tokoh yang kemisteriusannya sama dengan sosok Robin Hood. Menurut beberapa laporan, sosok Si Pitung dikenal sebagai bandit protagonis yang berasal dari abad ke-19 yang beraksi di Batavia atau sekarang Jakarta. Selain itu, Si Pitung juga disebut bernama asli Solihoen dan merupakan putra dari pasangan Bang Piun dan Mbak Pina yang lahir di kampung Pengumben atau sekarang dekat stasiun Palmera. Sejarah mengatakan jika Pitung kecil berguru di pesantren Haji Naipin di mana ia belajar mengaji dan berlatih pencaksilat. Dalam versi Indonesia, sosoknya disanjung sebagai pahlawan, tetapi dalam versi Belanda, ia adalah sosok penjahat. Si Pitung sendiri telah lama menjadi warisan dari budaya Betawi dan dikisahkan menyamar sebagai pegawai pemerintah Belanda. Dirinya membawa lari uang pemerintah Belanda untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat miskin. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Si Pitung sering lolos dari kejaran Belanda yang membuat mereka geram dengan ulahnya. Dalam beberapa versi, Si Pitung akhirnya tewas ditembak dengan peluru emas oleh pemimpin Belanda saat itu. Gajah Mada. Manusia paling misterius dalam sejarah Indonesia selanjutnya adalah Gajah Mada, yang namanya sangat familiar di telinga orang Indonesia. Tokoh satu ini dikenal sebagai seorang panglima perang, sekaligus tokoh yang sangat berpengaruh di kerajaan Majapahit. Gajah Mada sendiri dikenal akan sumpah palapanya, di mana dirinya menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Selain itu, ia juga dianggap sebagai pahlawan dan juga simbol bagi persatuan Nusantara. Meskipun dikenal dengan sumpah palapanya dan menjadi tokoh kerajaan Majapahit, namun sangat sedikit catatan sejarah yang bisa ditemukan tentang asal-usul tokoh satu ini. Menurut laporan sejarah, Gajah Mada disebut sebagai cucu dari istri selir Raja Majapahit dan masih punya hubungan dengan Tribuana Tunggadewi. Namun, Gajah Mada dikatakan sebagai orang biasa yang naik menjadi pengawal raja pada masa Prabu Jayabagara. Nama Gajah Mada sendiri agak kurang jelas asalnya, ada sumber yang mengatakan bahwa ia lahir dengan nama Mada dan nama Gajah Mada baru diberikan saat ia menjabat sebagai pati. Sementara itu, penggambaran rupa Gajah Mada yang dikenal sampai sekarang sebenarnya berasal dari imajinasi M. Yamin yang merupakan seorang sastrawan, sejarawan, dan juga pahlawan Indonesia. Uniknya, penggambaran rupa Gajah Mada diilustrasikan secara berbeda oleh arkeolog Indonesia lainnya, yakni Agus Aris Munandar. Dalam versi Agus Aris Munandar, tokoh Gajah Mada ditampilkan berkumis melintang, bertelanjang dada, memakai sarung dan menggunakan keris sebagai senjatanya. Namun sebenarnya tidak ada sumber yang valid yang mendukung gambaran ini. Tan Malaka. Manusia paling misterius dalam sejarah Indonesia selanjutnya adalah Tan Malaka, salah satu pahlawan Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Sosok yang bernama asli Sultan Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka ini tidak misterius berdasarkan asal-usulnya seperti layaknya Gajah Mada. Kemisteriusannya tidak lain berasal dari kisah-kisah seputar petualangannya saat bergerilya dan juga kematiannya. Menurut laporan, Tan Malaka yang diketahui tidak pernah menikah ini pernah hidup di Belanda hingga tinggal di Filipina. Pada awal tahun 1949, ia bersama pengikutnya melarikan diri ke hutan belantara di Jawa Timur. Tokoh yang dikenal berseberangan dengan politik diplomasi Soekarno-Hatta ini diduga meninggal dunia setelah ditembak saat pelariannya tersebut. Namun menurut sumber lain, Bapak Republik yang terlupakan ini sebenarnya dieksekusi mati oleh orang bernama Suradi Tekebek yang ditugasi oleh Sukojo dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Jasadnya dirumorkan dikubur di suatu tempat di dekat markas Sukojo.
Namun, sebuah sumber mengatakan telah berhasil menemukan makam Tan Malaka yang menurutnya berada di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Syekh Siti Jenar. Manusia paling misterius dalam sejarah Indonesia selanjutnya adalah Syekh Siti Jenar yang memiliki nama asli Raden Abdul Jalil. Dirinya dianggap sebagai seorang sufi yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Akan tetapi, Syekh Siti Jenar yang mengajarkan Manunggaling Kawula Gusti atau penjawaan Wahdatul Wujud ini dianggap sesat dan ajarannya bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Sementara di pihak lain, ia juga sering dianggap sebagai intelek yang telah memperoleh esensi dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Ada banyak versi mengenai asal-usul hingga kematian dari sosok Syekh Siti Jenar. Selain itu, makam dari sosok ini juga tidak ada yang benar-benar mengetahuinya. Hal inilah yang kemudian membuat sosok Syekh Siti Jenar menjadi sangat misterius. Salah satu sumber tentang kehidupan Syekh Siti Jenar berasal dari Serat Centini Jilid 1 yang menjelaskan tentang kematiannya, tetapi sama sekali tidak disebutkan tentang asal-usul sosok sufi ini. Dalam sumber tersebut dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar dihukum penggal oleh 3 sahabatnya karena dianggap menyimpang. Namun 3 hari kemudian Prabu Satmaka melihat jasad Syekh Siti Jenar masih tetap utuh. Selain itu, ia juga mendengar sosok sufi itu memberi salam padanya, mengucapkan selamat tinggal lalu menghilang. Kahar Musakar. Manusia paling misterius dalam sejarah Indonesia selanjutnya adalah Kahar Musakar yang merupakan pendiri tentara Islam Indonesia di Sulawesi. Pria satu ini dikenal karena memimpin gerilyawan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dan mendirikan Tentara Islam Indonesia. Pada awal tahun 1965 dilakukan operasi Tumpas yang dipimpin langsung oleh Jenderal M. Yusuf. Pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Musakar dinyatakan telah tertembak mati dalam pertempuran antara anggota Dila Solo dengan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi Kujang 1330. Meskipun diberitakan telah meninggal dunia, namun laporan tentang kematiannya tidak begitu terekspos. Bahkan makam dari sosok ini tidak pernah diberitakan berada di mana. Tidak tahu sosok ini benar-benar tewas dalam pertempuran itu atau tidak. Namun yang jelas, akhir hidupnya menyisakan misteri dalam sejarah Indonesia. Gunadarma. Manusia paling misterius dalam sejarah Indonesia selanjutnya adalah Gunadarma, merupakan sosok nama yang dikenal sebagai arsitek perancang Candi Borobudur di Jawa Tengah yang telah berdiri pada abad ke-9. Namanya sendiri sangat terkenal dalam legenda Jawa, dan ia diduga berasal dari India. Meskipun banyak sekali sumber yang menyatakan bahwa sosok inilah yang merancang salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia. Namun hanya sedikit sekali yang bisa diketahui dari sosok Gunadarma ini. Namanya lebih banyak bercampur dengan cerita-cerita legenda dan kisah dongeng Jawa. Jadi sama sekali bukan berasal dari prasasti prasejarah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Legenda yang mengisahkan Gunadarma terkait dengan cerita rakyat tentang pembuktian Menoreh, di mana sosok ini dikatakan berbaring lalu tubuhnya berubah menjadi jajaran perbukitan Menoreh. Ronggo Warsito. Manusia paling misterius dalam sejarah Indonesia selanjutnya adalah Ronggo Warsito atau Raden Ngabehi Ranggawarsita yang merupakan pujangga budaya Jawa yang berasal dari Kusunanan, Surakarta. Menurut sejarah, Ronggo Warsito dianggap merupakan pujangga besar terakhir yang dimiliki Jawa. Saat masih hidup, Ranggawarsita memiliki seorang sahabat Belanda, namun tetap saja ia diawasi gerak-geriknya oleh pemerintah Belanda saat itu. Hal ini karena tulisan-tulisannya dianggap sangat berbahaya dan dapat membangkitkan semangat juang kaum pribumi untuk merdeka melawan Belanda. Bagian hidup yang misterius dari Ranggawarsita adalah saat akhir hidupnya. Menurut laporan, ia meninggal secara misterius pada tanggal 24 Desember 1873. Namun anehnya, tanggal kematiannya sama persis dengan tanggal yang disebutkannya dalam karya terakhirnya, yaitu Serat Sabda Jati yang ditulisnya sendiri. Hal ini yang menimbulkan dugaan kalau sebenarnya Ronggo Warsito sebenarnya telah dihukum mati. Hang Tua. Manusia paling misterius dalam sejarah Indonesia selanjutnya adalah Hang Tua, yang merupakan tokoh legendaris dan juga pahlawan Melayu pada masa pemerintahan Kesultanan Malaka. Menurut catatan, ia merupakan laksamana dan petarung hebat baik di laut maupun daratan.
Akan tetapi penggambaran dari sosok ini sangat berbeda-beda dalam beberapa versi, dan juga asal-usulnya masih menjadi misteri yang tidak terjawab hingga sekarang. Laporan mengatakan jika pada masa mudanya ia bersahabat dengan Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kasturi, dan Hang Lekyu. Bersama dengan sahabat-sahabatnya ini, Hang Tua dipanggil untuk bekerja di istana. Pada masa bekerja di istana itulah ia disebut telah membunuh seorang petarung Jawa bernama Taming Sari. Sebenarnya ini hanyalah tipu muslihat Belanda yang ingin mengadu domba kerajaan Malaka saat itu. Namun dalam sebuah pertarungan salah satu sahabatnya tewas. Dan sejak saat itu Hang Tua menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Supriyadi. Manusia paling misterius dalam sejarah Indonesia selanjutnya adalah Supriyadi, yang dikenal dengan nama Sudako Supriyadi karena ia merupakan komandan peta. Milisi peta sendiri didirikan dengan tujuan membantu tentara Jepang dalam menghadapi sekutu. Setelah mengikuti pelatihan, ia lalu ditugaskan di Blitar, Jawa Timur untuk mengawasi pekerja Romusa. Namun seiring berjalannya waktu, ia merasa iba karena melihat penderitaan para pekerja di bawah kerja paksa tersebut. Hal ini kemudian mendorongnya melakukan pemberontakan melawan tentara Jepang. Akan tetapi, pemberontakan yang dilakukannya ini berhasil digagalkan oleh pihak Jepang. 6 dari 8 orang yang memberontak dihukum mati, tetapi Supriyadi tidak dihukum mati dan menjalani hukuman penjara. Namun anehnya, Supriyadi kemudian menghilang setelah peristiwa tersebut. Tidak ada yang mengetahui apa ia berhasil melarikan diri dan bersembunyi dari Jepang atau tewas, dan inilah yang membuat sosoknya menjadi misterius. Pasalnya di tahun 1945, pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri menunjuknya sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Tetapi tokoh ini tidak pernah muncul. Karena hal tersebut, ia pun digantikan oleh Imam Muhammad Sulio Adikusumo.